Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelku ya guys. Kali ini kita akan melanjutkan video yang berjudul tutorial SIG untuk pemula. Jadi tutorial ilmu SIG dasar untuk pemula itu, ini kita masuk ke bagian kedua ya guys. Alasan kenapa kita harus memulai dengan teori itu sudah aku uraikan di dalam video yang pertama ya guys, tentang tutorial ilmu SIG dasar untuk pemula. Nah, sedikit informasi lanjutan, yakni menambahkan informasi yang di video bagian pertama itu. Nah, ini sedikit kisah tentang penerapan aplikasi ilmu SIG yang ku alami guys. Saat kuliah dulu, aku senang dengan namanya ilmu sistem informasi geografis ini guys. Karena keterbatasan pada tahun 2008 itu, sehingga kita harus sendiri belajar dan sendiri memahami. Nah, setelah memiliki dasar, aku ikut kursus lagi guys di beberapa orang dan di beberapa tempat kursus yang menyediakan ilmu SIG. Nah, setelah aku belajar teori, belajar praktek, lalu ikut kursus, ikut diklat tentang SIG, akhirnya saya dipercayakan jadi asisten dosen untuk mengajarkan tentang ilmu SIG bagi mahasiswa. Singkat cerita, saat pengambilan tugas akhirku dan skripsiku, aku membahas semua tentang sistem informasi geografis guys. Jadi tugas akhirku itu tentang SIG. Aku mengambil judul menghitung perencanaan tambang menggunakan sistem informasi geografis. Sementara skripsiku adalah perhitungan cadangan tambang menggunakan program SIG. Pemrograman yang kupakai dalam skripsi itu antara lain menggunakan dua pemrograman utama, ArcGIS dan MapInfo. Sementara perhitungan cadangan tambang di dalam tanah, aku menggunakan Microlin, dan untuk perhitungan daerah aliran sungai, das, debit air dan arus air, aku menggunakan Surveyor. Dari semua yang kupelajari atau yang kupahami, sistem kerja di dalam pemrograman berbasis data pemetaan itu kerjanya itu mirip, dan dasar penguatannya itu adalah teori. Karena untuk memahami sistem kerja dari setiap pemrograman itu pasti adalah dengan sistem teori. Nah, teori ini untuk memahami sistem kerja dari setiap pemrograman, dan karena itu sangat penting kita harus mempelajari teori untuk menguatkan dasar kerja kita. Dari pengalaman itu, ikut kursus secara otodidak, ikut kursus di berbagai lembaga, sampai menjadi asisten dosen, lalu tugas akhir tentang SIG dan skripsi tentang SIG. Nah, karena itu saat ujian meja, aku ditawarin kerja di perusahaan tambang. Dan berkat ilmu SIG itu, aku bisa beradaptasi kerja di mana saja, seperti saat ini di salah satu kementerian di Jakarta. Itu saja yang tambahan yang bisa kusampaikan. Semoga video saat ini dan kedepannya yang kusajikan dapat memberi informasi yang dibutuhkan baik dalam pekerjaan atau aplikasi kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke materinya ya guys. Kita harus
mengartikan atau kita harus pahami pengertian arc dalam peta. Pengertian arc dalam peta. Arc adalah activity atau aktivitas relation chart. Sementara pengertian arc sendiri adalah peta yang disusun atas tingkat kepentingan hubungan antara fasilitas satu dengan yang lain. Arc ini bertujuan untuk membuat peta overlay tetapi sesuai dengan kepentingan atau kondisi atau keadaan kita inginkan. Topologi. Topologi adalah konsep atau metode matematis yang digunakan di dalam mendefinisikan hubungan spasial di antara unsur-unsurnya. Sementara di dalam topologi ini terbagi menjadi 3, yaitu topologi arch node, 2 topologi polygon arch, 3 topologi kiri ke kanan. Membangun topologi. Dasar membangun topologi itu ada beberapa macam yang harus kita ketahui, yakni membangun arc ke dalam jaringan batas-batas poligon. 2. Memeriksa klosur setiap poligon. 3. Menghubungkan arc ke dalam setiap poligon. 4. Menghitung luas poligon. Dan kelima, menggabungkan atribut-atribut ke dalam poligon. Setelah kita membangun topologi, kita harus memastikan hasil dari topologi yang kita buat. Hasil dari topologinya itu adalah 1. Setiap titik yang terpisah akan dijadikan sebagai yang terisolasi. 2. Setiap arcs diawali dan diakhiri oleh suatu node. 3. Setiap segmen garis yang terletak di antara node yang berhubungan dijadikan sebuah arch. 4. Jaringan poligon yang dihasilkan dan bebas dari kesalahan-kesalahan seperti gak silver, overshot, undershot, sudah saling terintegrasi, dan redundansi koordinat-koordinat yang tidak perlu. 5. Di dalam poligon dimungkinkan terdapat poligon. 6. Setiap poligon arch beserta atributnya merupakan bagian yang terintegrasi sehingga semua analisa ketetanggaan atau berdampingan dapat dilakukan. Ini bentuk asosiasi, namanya asosiat fitur, di mana ada region dan kedua ada polygon list. Oke, kalau teman-teman tidak memahami ini bisa komentar di bawah ya guys. Ini adalah overlapping. Mungkin kalau overlapping pada paham semua ya guys. Di dalam overlapping fitur ini terdapat region dan polygon list keterkaitan. Nah, ini bentuk keterkaitan antara region ID, arch number, dan node number. Aku pikir ini jelas ya guys. Dari semua data yang ada, yaitu asosiasi, overlapping, keterkaitan, itu menjadi transformasi hasil digital. Jadi sebelah kiri ini adalah merupakan dunia nyata yang kita digitize dan hasilnya disatukan dalam bentuk puzzle. Nah, ini topologi arch node, di mana ini adalah segmen, artinya sama dengan number atau nomor, lalu node awal dan node akhir. Topologi polygon arch itu seperti ini guys. Nah, ini disebut dengan topologi kiri ke kanan. Setelah dari 3 bentuk topologi, yaitu topologi arch node, topologi polygon,
dan topologi kiri dan kanan atau topologi kiri ke kanan. Selanjutnya kita menghubungkan arcs. Pertama kali arcs diurutkan sesuai dengan koordinatnya sehingga arcs yang berdekatan satu sama lain secara topologi juga disimpan berdekatan di dalam file datanya. Setiap arcs ini akan dianalisa untuk mencari apakah arcs yang bersangkutan saling berpotongan atau tidak. Kemudian dibuat note pada setiap awal dan akhir arcs yang bersambungan. Setelah itu kita memeriksa closure setiap poligon. Closure jaringan poligon secara keseluruhan dapat diperiksa dengan melakukan scanning terhadap koordinat akhir arcs. Hasil adjustment untuk mengetahui apakah arcs yang bersangkutan memiliki pointer dari dan ke paling sedikit arcs lainnya. Menghubungkan arcs ke dalam poligon. Langkah pertamanya adalah membuat poligon sampul atau penutup dari batas luar peta. Kedua, entiti poligon ini mengandung informasi yang meliputi ID, kode identifikasi poligon penutup, pointer sirkular, daftar pointer yang merujuk pada arcs yang membentuk poligon penutup, nilai luas poligon penutup, dan koordinat batas-batas wilayahnya. Selanjutnya kita akan menghitung luas poligon. Jadi menghitung luas poligon itu dia menggunakan metode namanya trapezoid. Setelah kita menghitung luas poligon, kita menggabungkan atribut-atribut ke dalam poligon. Nah, cara-cara ini adalah: satu, memasukkan teks atau label nomor pengenal yang unik ke dalam setiap poligon. 2. Menginstruksikan kepada komputer untuk membentuk nomor pengenal secara otomatis. Nomor-nomor ini kemudian diletakkan di tengah setiap poligon. Sementara pada saat yang sama, komputer juga membuat daftar nomor-nomor pengenal ini yang kemudian dapat digabungkan dengan file atau basis data yang berupa data atribut. Setelah kita menggabungkan atribut-atribut ke dalam poligon, selanjutnya kita konversi dari arcsinfo ke arcsinfo yang lain. Jadi konversi itu dapat dilakukan dengan satu, perintah transformasi dilakukan dalam lingkup starter kit arcs atau info. Contoh kita taruh datanya di drive C dengan mengganti nama itu pada saat kita kirim data itu ke data yang lain. 2. Membangun topologi. Perintah untuk membangun topologi dilakukan dalam lingkup arcs atau info. Contoh, drive C buat clean, di drive C yang lain kita buat build. Nah, ini bisa kita kirim juga datanya ke arcsinfo yang lain atau kita membuatnya dalam bentuk lingkup arcsinfo tersendiri. Setelah itu kita edit data grafis. Edit data grafis dapat dilakukan dalam lingkup arcsedit. Contoh, C drive arcsedit di SPL4 kita bisa edit batas kecamatan, draw arcs draw. Lalu kita bisa membuat perintah yang digunakan untuk mengedit dengan bentuk-bentuk format yang lain seperti map, draw, map depth, draw, farch, fnode, cell, cellbox, cellman, split, delete, move, dan lain-lain. Kita akan bisa membuat transformasi ke koordinat bumi. Itu dengan cara buat transformasi ke koordinat bumi. Hal ini bisa kita lakukan dengan satu, buat coverage baru. Contoh dalam drive C arcs create
kita bisa membuat nama kecamatan underscore UTM batas underscore kecamatan. Lalu kita buat lagi drive C arts, bentuknya tabel. Cell catch underscore UTM titik teach. Lalu list, lalu kita update. Update ini kita masukkan koordinat bumi. Setelah itu kita bentuknya bisa berupa save atau kita simpan lagi bentuknya trans. Lalu kita bisa membuat nama BTS underscore kecamatan underscore UTM. Jadi mungkin masih agak membingungkan bagi yang baru belajar dengan istilah-istilah seperti ini, tetapi bagi saya adalah tidak apa-apa, lihat dulu, nanti pada saat kita praktek seiring dengan waktu akan juga memahami istilah-istilah ini. Tetapi yang jelas kita tidak bisa meninggalkan teori, itu aja, karena teori itu pemahaman dasar sebelum melakukan pekerjaan yang sesungguhnya. Karena seperti aku cerita di awal, saat aku ujian meja, aku nggak bisa lagi mengerjakan pemetaan, tetapi pasti yang diminta adalah pertanggungjawaban daripada pekerjaan yang kita lakukan. Nah, pekerjaan yang kita lakukan itu pasti kita akan masukkan dalam bentuk pola kerja dalam bentuk teori, kayak gitu guys. Jadi yang kita pertanggungjawabkan cuma dalam teori, hasilnya kita cuma memperlihatkan bahwa ini yang kita kerjakan dan hasilnya seperti ini. Jadi praktek dan teori itu keduanya saling terikat dan tidak bisa dipisahkan antara mana yang lebih dulu dikuatkan. Tapi bagi saya adalah kita kuatkan dulu teori, baru kita masukkan ke ilmu prakteknya. Atau bisa saja prakteknya dulu kita kerjakan, tetapi jangan lupa dengan ilmu teorinya. Seperti itu guys. Itu saja yang bisa saya share, dan kita akan lanjut ke materi SIG umum untuk pemula yang terakhir. Dan semoga dari uraian video 1, video 2, dan video ketiga akan datang, teman-teman sudah bisa memahami dasar-dasar dari ilmu SIG sebelum kita melanjutkan kepada ilmu aplikasinya. Itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih.